Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Fitri Dwi Utami dari UPTD SDN Pasawahan Anyar. Saya Ati Kurniawati dari UPTD SDN 9 Cisere. Saya Mira Kramawati dari TK Trisula Perwari. Menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mira, bagaimana kabarnya hari ini? Kemarin Bu Mira WA saya ya, katanya meminta tolong untuk diobservasi ya. Oh, gitu. Kabarnya? Alhamdulillah Bu Mira, alhamdulillah baik. Hari ini berkonsentrasi. Oke, baik Bu Mira. apakah coaching saya ini sudah berjalan sesuai dengan ya. Kali ini Bu Mira, iya siap. Sebelumnya terima kasih nih Bu Mira sudah meminta saya untuk mengobservasi ya kegiatan coaching hari ini. Bu Mira dengan coaching. Baik Bu Mira, sebelum kita melakukan coaching hari ini ya, sebagai awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Boleh Bu? Oke. Sudah bisa Sabar aja, tenang Bu Mira. Baik Bu Mira, pertama-tama nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya ya Bu Mira ya. Nanti pada saat melakukan coachingnya gitu ya, coachi dengan coachnya, Bu Mira dengan rekannya gitu ya, akan saya amati Bu Mira. Kemudian disesuaikan dengan rubrik penilaiannya seperti itu. Ya. Apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya seperti itu. Ya. Dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya yaitu Kira. Fitri ya, saya Insya Allah bisa Bu. Nah nanti juga jangan lupa pada saat proses coachingnya, Mira juga jangan lupa untuk menerapkan prinsip coaching ya Bu Mira ya. Nah, Bu Mira masih ingat prinsip coaching apa saja? Iya betul sekali, kepekaan, kemudian proses kreatif ya, dan memaksimalkan potensi ya Bu Mira ya. Mudah-mudahan ya insya Allah. Nah baik Bu Mira, seperti yang sudah tadi saya katakan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Mira ya, oke? Bu Mira, yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching? Saat melaksanakan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present ya Bu ya. Saya harus penuh gitu ya di dalam melakukan coachingnya. Kemudian akan mendengarkan aktif terhadap coach saya, dan juga nanti saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti coach saya akan dapat mengungkapkan permasalahannya sampai menemukan bagaimana solusi untuk pemecahan. Nah kemudian selanjutnya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik gitu, yang ingin Ibu observasi? Saya kembangkan ya Bu ya spesifiknya gitu. Dalam itu Bu, mungkin di dalam mendengarkan aktif ya Bu ya, saya ingin dikembangkan lagi, dan juga di dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Kita mengantarkan coach saya mengemukakan permasalahan
tadi Bu, dan juga menemukan solusi. Membuat pertanyaan-pertanyaannya itu udah sesuai apa belum tuh Bu? Nah, dalam Luar biasa nih, saya juga jadi tidak sabar nanti melihat proses coachingnya gitu. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut ya. Yang terakhir nih Bu Mira ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching. ini Bu ya, saya ingin nanti pada saat coaching pelaksananya itu saya bisa membantu coach solusi permasalahannya gitu Bu. Jadi adalah cara-cara atau langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh coach saya ngobrol ya, ada bahan gitu sesuai dengan harapan dan tujuan dari coach saya. Kita membantu coach saya ya Bu ya dalam coaching kali ini. Ya Bu Mira ya, mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar Bu Mira. Kalau Terima kasih loh Bu. Ini Bu Fitri udah mau mengobservasi hari ini. Ya, saya juga terima kasih Bu Mira sudah percaya sama saya untuk menjadikan saya observernya. Baik, demikian dulu mungkin saya. Oh, berarti jadi coachingnya ya? Waalaikumsalam. Nih yang dari tadi ditunggu-tunggu sudah datang. Baik, mungkin Bu Mira sebelah sini. Iya. Atik dengan Bu Fitri sudah pernah ketemu ya? Sepertinya Bu Mira. Ini rekan saya, namanya Bu Fitri. Bu Atik, gimana Bu Atik kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu juga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya dengar Bu Atik kemarin Bu Atik nge-WA ya sama saya. Katanya Bu Atik ada sesuatu yang ingin diceritakan sama saya gitu. Iya, ada sedikit ganjalan gitu. Saya punya permasalahan gitu Bu di sekolah gitu. Jadi saya ingin bercerita. Boleh nggak Bu? Boleh Bu Atik, gak apa-apa. Ada waktu gitu? Ada, alhamdulillah Bu Atik. Cuman mungkin paling 20 sekitar 15 sampai 20 lah. Kita bisa ngobrol ya. Mudah-mudahan cukup ya Bu ya dengan waktu singkat. Ya, saya bisa sedikit berbagi nih dengan Ibu gitu ya, sehingga nanti saya tidak galau lagi gitu Bu. Baik, Bu Atik. Apa yang ceritakan sama saya? Begini ya Bu ya, jadi di sekolah itu ya, di kelas gitu, saya merasa murid-murid saya itu kurang aktif gitu Bu dalam kegiatan pelajaran di kelas itu cenderung pasif gitu, pada diem aja gitu. Jadi saya teh suka greget gitu ya. Jadi mereka teh kurang aktif dan ya. Kemudian kadang kalau misalnya saya sedang menjelaskan gitu, lebih ke kayak yang kurang antusias, ngantuk gitu Bu, kayak gitu. Jadi ini gimana gitu ya cara menghadapi gitu. Selama ini mungkin yang Bu Atik jadi bermasalah gitu ya sama itu belum Bu Atik yang kurang aktif ya ketika mengikuti pembelajaran gitu ya. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu Atik apa yang mengganjal Bu Atik ini? Ya selain itu ya, selain mereka kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, apalagi ya mereka juga kurang kurang motivasi belajarnya itu kurang gitu Bu. Jadi motivasi belajarnya kurang gitu, cenderung agak-agak males gitu Bu, gitu seperti Saya memahami gitu ya gitu ya. Yang kurang aktif gitu ya, dan tidak ada motivasi itu pasti akan sangat mengganggu ya pikiran jadi Bu Atik, saya gitu. pas ngajar
gimana gitu ya, ingin ini gimana nih caranya supaya murid-murid saya ini lebih aktif lagi gitu, motivasi belajarnya lebih tinggi lagi gitu. Baik. Harapan Bu Atik setelah Bu Atik ngobrol dengan saya. Tadi setelah mudah-mudahan ya setelah nanti kita ini saya lebih ingin menginginkan perubahan gitu Bu pada murid-murid saya gitu, supaya mereka itu lebih termotivasi lagi, mempunyai semangat lagi gitu untuk belajar, kemudian mereka menjadi lebih aktif lagi dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas seperti itu. Bahwa nanti setelah coaching kita kali ini ada perubahan lah ya, betul, di kelas juga ada motivasi gitu. Ya betul Bu. Baik, ini menurut pengamatan Bu Atik ya, selama ini akan aktif itu dan memiliki motivasi yang tinggi itu murid yang seperti bagaimana itu Bu Atik kondisinya? Yang aktif ya Bu ya. Yang menurut saya ya menurut saya gitu, murid yang aktif itu kurang lebih memiliki motivasi belajar yang tinggi gitu Bu, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu, mereka mampunya dengan baik seperti itu Bu. Kemudian apalagi ya, jika misalnya ada materi yang belum dimengerti gitu, mereka mampu bertanya gitu. Jadi jangan sampai ini mah kadang saya suka bingung gitu Bu. Saya nih ceritanya udah menjelaskan nih gitu ya. Kadang kan saya suka gini ke murid-murid saya gitu. Ada yang belum dipahami gitu, ada yang belum dimengerti, mereka diem gitu kan ya. Terus jadi bingung ya. Terus diam. Kalau ada yang belum dimengerti, coba boleh ditanyakan, mereka diam juga gitu kan. Jadi saya suka bingung gitu. Kadang saya suka bingung. Jadi intinya mampulah gitu untuk bertanya gitu kan. Kalau misalnya terkait materi-materi yang belum mereka mengerti gitu. Kemudian yang selanjutnya mereka mampu menyampaikan gitu pendapatnya gitu ya, mampu menyampaikan pendapatnya. Ini mah kadang kan kalau di akhir pembelajaran gitu kadang suka saya coba apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini gitu. Ada diemu gitu. Jadi mungkin belum bisa mengungkapkan gitu dengan baik, tidak banyak sih Bu yang saya inginkan gitu, cukup nggak usah satu paragraf gitu Bu, nggak usah banyak gitu ya, mencoba mengungkapkan pendapatnya satu kalimat aja dulu gitu ya. Mereka itu diem aja gitu, jadi saya suka bingung gitu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya selain tadi dapat merespon pertanyaan dengan baik, kemudian dapat mengungkapkan pendapatnya, kemudian nah yang terakhir mungkin yang kategori aktif itu menurut saya gitu ya, mereka dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik pastinya Bu gitu kan, dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu pastinya gitu. Kadang sok silahkan sekarang dikerjakan tugasnya gitu kan, Ibu kasih waktu misalnya. Ini mereka kebanyakannya yang kayak leha-leha gitu Bu, males-malesan gitu, jadi kurang antusias baik itu dalam bertanya, kemudian dalam mengerjakan tugas juga mereka kurang antusias gitu Bu. Itu permasalahannya. Baik, berarti jadi yang saya tangkap tadi ada 4 mungkin ya yang Bu Atik harapkan terhadap anak-anak Bu Atik, 4 ciri-ciri anak yang aktif ya yang tadi saya tangkap. Diantaranya tadi anak-anak itu mampu, murid-murid Bu Atik itu mampu merespon pertanyaan mampu mengungkapkan pertanyaan ya, dan juga mampu mengemukakan pendapat ya tadi yang Bu Atik ya, mengemukakan pendapat. Selain itu juga anak-anak yang aktif itu dan pas itu mereka mampu mengerjakan tugas dengan baik. Itu mungkin ya Bu Atik ya. Seperti kondisi idealnya itu seperti itu. Ya, betul. Nah, kalau begitu Bu Atik, kalau misalkan apa yang Bu Atik harapkan tadi ya anak yang aktif itu
harapan Bu Atik itu misalkan itu berada di 10 misalkan ya Bu Atik ya kondisi aktif seperti itu. Nah kalau boleh saya tahu kondisi sekarang di kelasnya Bu Atik itu berada di angka berapa Bu? Kondisi kelas saya gitu Bu ya, kalau diberikan rentang nilai mungkin gitu ya. Kalau idealnya kan yang kita inginkan 10 lah gitu kan ya. Versi saya gitu kan, anak-anak yang aktif tadi sudah saya kemukakan sama ibu gitu, yang mampu merespon gitu kan, yang kemudian mengungkapkan pertanyaan, kemudian juga mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu gitu. Nah untuk kondisi tersebut gitu, untuk saya rasa murid-murid saya pada saat ini ada di Posisinya ini sekarang ada di level 5 ya. Kadang saya juga suka masih bingung sih Bu, kadang saya juga masih bingung gitu untuk apa ya, untuk menentukan ada di level berapa gitu. Kadang saya juga masih bingung gitu kan. Nah kalau menurut Bu Atik bahwa sekarang kondisi kelas Bu Atik itu ada di level 5 ya, itu menurut Bu Atik apa nih yang selama ini menjadi kendala Bu Atik sehingga sekarang nih level ya kondisi kelasnya itu berada di level 5 gitu. Apa yang menjadi kendala selama ini gitu? Baik, kendalanya ya Bu ya. Apa ya? Mungkin yang pertama kendalanya salah satunya gitu ya Bu ya. Mungkin faktor sayanya juga mungkin ya Bu ya. Bisa jadi ya faktor sayanya juga gitu. Iya. Mungkin faktor saya juga saya kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu, memberikan pertanyaan-pertanyaan, kan idealnya pertanyaan pemantik itu harus yang bisa menggali gitu ya pertanyaan pemantik, sehingga murid-murid bisa oh ya apa nih gitu kan jawabannya gitu kan. Pertanyaan kadang saya suka bingung juga Bu, bagaimana gitu ya cara membuat pertanyaan pemantik yang betul-betul dapat supaya murid itu dapat merespon gitu. Jadi mungkin saya juga harus meningkatkan keterampilan saya Bu dalam memberikan pertanyaan. Itu salah satu faktornya gitu Bu. Kemudian faktor yang kedua mungkin mereka juga faktor keluarga mungkin Bu, yang keduanya faktor keluarga ya. Mungkin kadang kan anak-anak juga selain belajar di sekolah kan utamanya di rumah juga mereka ini ya harus mendapat bimbingan dari orang tuanya kan gitu ya. Bagaimana di rumah orang tuanya meluangkan waktu gitu kan, lebih perhatian terhadap cara belajar anak-anaknya gitu kan ya. Mungkin dan kalau menurut saya ya masih ada sih Bu faktor yang ketiga selain faktor keluarga mungkin karena pergaulannya juga Bu. Jadi kadang yang anak-anak yang kurang aktif gitu, yang pasif gitu, circle-nya gitu Bu, circle-nya itu teman-temannya itu sama yang kurang aktif juga gitu. Jadi bisa terbawa gitu. Jadi terbawa, jadi sama-sama pendiam gitu kadang gitu kan. Sehingga jadi ya mempengaruhi juga itu faktor karena mereka kan bergaul ya setiap hari gitu, jadi terbawa gitu. Oh, banyak juga ya tantangannya ya Bu Atik ya ternyata ya. Iya. Baiklah, menurut pendapat Bu Atik nih ya, Bu Atik kan pasti ingin ada perubahan nih tadi kan, dari level 5 kan pasti ingin ada perubahan gitu ya, menuju ke maunya sih level 10 seperti ini ya Bu Atik ya. Gitu ya. Tapi mungkin kira-kira Bu Atik ingin murid apa untuk saat ini Bu Atik? Ya untuk saat ini ya berdasarkan analisa saya gitu ya terhadap murid-murid saya yang tadinya berada di level 5 mungkin gitu ya. Untuk saat ini saya nggak muluk-muluk sih Bu lah, inginnya ke level 7 aja dulu lah Bu. Minimal ada perubahan, ada perubahan, ada progres gitu yang saya ingin. Di level 7 aja dulu gitu. Kalau langsung ke level 10 kan mungkin susah gitu ya Bu ya. Jadi level 7 aja dulu lah Bu. Iya. Baik, ke level 7 tadi Bu. Sebetulnya itu sih Bu yang saya pikirkan.
saya pikirkan gitu. Menurut pengamatan, langkah apa kira-kira yang akan Ibu Atik lakukan gitu ya kepada murid-murid Bu Atik nanti supaya lebih aktif murid Bu Atik itu dan memiliki motivasi. Kira-kira ada nggak langkah-langkah yang bisa Bu Atik lakukan? Langkah-langkah ya, iya Bu ya, mungkin langkah-langkah supaya murid saya lebih aktif dalam belajar ya, supaya ada perubahan. Apa ya langkahnya? Langkah yang pertama mungkin saya ya mungkin akan melakukan pendampingan mungkin Bu terhadap mereka gitu ya, akan melakukan pendampingan gitu terhadap murid-murid saya yang kurang aktif, kemudian yang motivasi belajarnya rendah juga. Saya akan melakukan pendampingan personal maupun pendampingannya secara klasikal. Awal itu akan mengadakan pendampingan gitu ya kepada anak-anak pendamping. Pendampingannya misalnya tadi saya ya dengan misalnya tadi, karena kalau tadi yang permasalahannya ya di saya pribadi mungkin itu ya, jadi saya akan lebih mengasah lagi keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Bisa merangsang pola pikir mereka gitu ya, karena dengan pertanyaan pemantik kan supaya mereka lebih merespon lagi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya saya juga akan mungkin bekerja sama Bu dengan orang tua mereka gitu, akan melakukan kerjasama lah dengan orang tua mereka gitu. Menarik sekali Bu Atik. Berarti Bu Atik nanti akan berkolaborasi ya dengan orang tua gitu dalam melakukan pendampingannya seperti itu. Nah, iya Bu, karena kan kalau diperhatikan gitu kan, kita mah di sekolah kan waktunya terbatas gitu kan ya, sedangkan kan mereka banyaknya waktunya di rumah gitu kan, jadi mau tidak mau ya orang tua kan harus ikut berperan aktif kan gitu dalam proses membimbing anak-anaknya dalam belajar gitu kan. Jadi mudah-mudahan setelah nanti saya melakukan kolaborasi gitu ya dengan orang tua mereka, para orang tua nanti akan lebih lebih spek lagi, lebih supaya ikut membimbing lah anak-anaknya di rumah gitu. Itu yang saya harap. Mendampingi cara mengatur itu kira-kira Ya kira-kira ya saya inginkan secepatnya Bu kan ya. Jadi kan kalau misalnya seperti ini terus kan kadang saya juga di kelas merasa gimana gitu kan ya. Kadang saya menjelaskan merasa dicuekan sama anak-anak gitu kan. Merekanya yang aja gitu kan. Ya secepatnya akan saya nanti, tapi sebelum saya melakukan pendampingan juga nanti saya akan membuat semacam jadwal gitu Bu, program gitu, saya akan membuat program, karena kan lebih dari satu orang gitu kan ya, di kelas itu anak-anak yang memotivasi belajarnya kurang, kemudian kurang aktif juga. Kalau misalnya secara tidak berkala gitu kan ya, akan merasa kesusahan, mungkin program akan melakukan pendampingan yang secara personal. Mungkin nanti saya akan memanggil siswanya gitu, nanti akan berbicara dari hati ke hati gitu kan, apa permasalahannya gitu, sehingga kalau di kelas gitu kan tidak mau merespon dengan baik gitu kan, tidak. Kemudian kalau misalnya secara pendampingan secara klasikal pastinya di kelas gitu kan, itu kan biasanya secara setiap hari juga sebetulnya kita kan memberikan motivasi kan sebelum kegiatan pembelajaran, biasanya kita kan melakukan gitu kan, gitu, seperti itu Bu. Nah, akan dengan waktu dekat ini dan Bapak juga tadi akan menyusun jadwal program-program pendampingan secara personal ataupun secara klasikal. Gimana Bu Atik
dari percakapan kita ini apa yang Bu Atik dapatkan? Ternyata sudah banyak ya Bu ya yang saya ternyata ya, alhamdulillah gitu ya. Secara tidak langsung saya sudah dengan dipancing sama ibu gitu ya. Baik, yang saya dapatkan saya rasa dari percakapan kita hari ini saya menjadi ada sedikit gambaran gitu Bu. Ada sedikit gambaran untuk melakukan perubahan terhadap murid-murid saya gitu yang kurang aktif, yaitu tadi dengan melakukan pendampingan gitu, pendampingan secara personal atau pribadi maupun secara klasikal. Kemudian saya juga kan tadi akan melakukan kolaborasi dengan orang tuanya seperti itu. Saya jadi nggak sabar nih Bu Atik pengen dengar cerita Bu Atik lagi ya pada saat nanti setelah Bu Atik melakukan pendampingan gitu ya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu Atik ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita sharing-sharing lagi gitu ya. Saya juga jadi antusias akhirnya. Gimana nih Bu Atik, sudah ada progres belum gitu perubahannya? Sama-sama ya ngobrol sama ibu gitu sudah tercapai apa belum gitu target harapkan tadi ya. Nah itu Bu Atik, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini ya Bu Atik ya. Ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Semoga ya saya dalam melakukan pendampingan terhadap murid-murid saya, dalam saya menjalankan program-program saya gitu yang sudah saya jadwalkan diberikan kelancaran. Amin Bu ya. Kemudian dapat respon yang baik juga baik dari orang tua, baik dari murid-murid sayanya sendiri gitu Bu. Kalau misalnya usahanya dari saya sendiri kan tetap akan ada ya kuranglah mungkin hasilnya gitu. Jadi harus ada kerjasama yang baik, intinya di sini mungkin seperti itu. Baik sekali. Ya mudah-mudahan harapan Bu Atik bisa tercapai ya. Bisa ketemu lagi ya, nggak terasa nih waktunya ternyata sudah lumayan ya. Alhamdulillah. Terima kasih loh Ibu. Iya sama-sama. Sampai ketemu mungkin ya di lain kesempatan. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mangga Ibu, saya mau permisi dulu. Coachingnya Sudah Bu Fitri, alhamdulillah Bu Fitri tadi berjalan dengan lancar. berjalan dengan lancar ya Bu Minanti. Alhamdulillah. Nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi gitu ya Bu ya, setelah saya mengamati tadi proses coachingnya dengan coach Bu Miranti tadi Bu, saya ada sedikit pertanyaan nih. Yang pertama nih Bu ya, apa yang sudah didapatkan pada saat terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Begini Bu Fitri, tadi sih saya pada saat melakukan coaching ya, saya sih berusaha ya Bu Fitri supaya alur pilkanya itu sesuai gitu. Tadi juga saya sudah mencoba untuk menanyakan tujuan lebih dulu ya di awal. Kemudian saya juga mengidentifikasi permasalahan dari coaching saya. Kemudian juga saya berupaya menggali apa potensi yang ada dan kemudian si coach saya itu bisa menemukan permasalahannya. Itu saya merasa sudah itu jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching ya Bu ya, sesuai dengan amatan saya tadi sebagai observer ya Bu ya, melihat kalau Ibu pada saat melaksanakan coachingnya sudah sesuai dengan alur kita, di mana tadi Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya, kemudian setelah itu muncul juga Ibu tadi menggali gitu ya, identifikasi dari permasalahan yang dialami oleh coachingnya. Jadi sudah gitu ya Bu ya, untuk
Jadi coachingnya itu tadi sudah muncul gitu rencana-rencana aksi yang akan Koci lakukan untuk menyelesaikan dari solusi dari permasalahannya seperti itu ya Bu Mira ya. Juga, Bu Mira juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada coachingnya agar rencana coaching yang akan jalan dengan baik gitu. Nah, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu itu sudah fokus ya, terhadap coachingnya. Artinya berarti di situ sudah ada present gitu ya, sudah ada kehadiran penuh dari Ibu terhadap coachingnya. Kemudian saya juga tadi mengamati Bu Mira sudah jadi pendengar yang aktif untuk coaching Ibu. Tentunya dilihat juga tadi pertanyaan-pertanyaan yang Bu Mira ajukan kepada coachingnya sudah berbobot, sudah sangat berbobot bahkan Bu Mira. Sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coaching ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu memancing coachingnya gitu untuk mencari solusinya sendiri gitu. Bagus. Pertanyaan dari Bu Mira sudah berbobot ya Bu Mira, luar biasa sekali. Makasih Bu Fitri. Luar biasa gitu. Hari ini gitu. Sukses ya Bu ya. Amin. Dan kemudahan untuk Ibu gitu dalam kegiatan coaching berikutnya Bu. Siap, amin. Baik, ada satu lagi nih Bu Mira nih yang akan saya tanyakan sama Ibu. Masih boleh Bu? Boleh. Iya, saya tadi menarik sekali gitu proses coaching Bu Mira dengan Bu Atik gitu. Saya sampai terkesima nih Bu ya. Nih, Bu Mira untuk kedepannya ya Bu Mira ya, kompetensi apa lagi yang masih ingin Bu Mira kembangkan gitu berdasarkan proses. Saya sih Bu Fitri maunya gitu ya, nanti kedepannya ketika saya akan coaching lagi, saya ingin lebih memperdalam alur tirtanya gitu. Jadi tahapan-tahapannya gitu biar jadi sesuai tahapannya gitu. Terus juga selanjutnya perdalam lagi bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, yang bisa membawa coach saya mengemukakan pendapatnya gitu ya, dan juga menemukan solusi permasalahannya. Itu mungkin yang akan saya lebih dalami lagi. Kali ya, jadi Bu Mira ingin mendalami kedepannya ingin mendalami alur ya Bu Mira, kemudian juga Bu Mira ingin belajar lagi tentang bagaimana cara mengajukan pertanyaan. Tadi saya sudah melihat semuanya itu di proses coachingnya sudah bagus gitu, sudah kadang muncul, suka susah Bu Fitri gimana cara membawa coachingnya itu ya biar mau ini mengungkapkan permasalahannya gitu dengan pertanyaan-pertanyaan betul. Itu bukan hal yang mudah ya Bu Mira ya. Betul sekali. Berarti meskipun tadi Bu Mira sudah berhasil ya, berarti kita tetap harus belajar ya Bu Mira ya, bagaimana gitu caranya untuk memancing coachingnya gitu. Luar biasa sekali. Baik Bu Mira, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu ya Bu Mira ya. Saya gitu ya. Saya juga ada masukan buat saya untuk perbaikan saya berikutnya. Ya, Bu Mira juga saya ucapkan terima kasih sudah mempercayai saya gitu. Bu Mira sudah meminta saya untuk jadi observer Bu Mira pada hari ini gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Mira tambah sukses. Amin. Amin Bu Fitri juga ya. Ya, amin. Tambah lancar. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya Bu Mira ya. Di lain kesempatan. Terima kasih ya Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Dwi Utami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta. Pada proses coaching kali ini saya berperan sebagai observer, di mana saya melakukan pengamatan kepada rekan CGP saya yaitu Bu Miranti dan Bu Atik, di mana Bu Miranti bertugas sebagai coach dan Bu Atik sebagai coaching. Selama pengamatan yang saya lakukan pada proses coaching, Bu Miranti sudah melaksanakan praktek coaching menggunakan atau sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Miranti sudah mengajukan pertanyaan terkait tujuan
identifikasi, kemudian rancangan aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, Bu Miranti juga sudah memiliki kompetensi coaching, diantaranya kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin segitu saja refleksi yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan video praktek coaching kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.